Adin My Life Bumi Anak Satu. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Share kegiatan hari ini ya. Aku awali dulu dengan aku potek-potekin bawang, cabai, terus ada bawang merah juga. Di sini aku potek-potekin dulu semuanya sampai bersih. Habis itu di sini karena ada sisaan kacang panjang, ini aku juga potong-potong kecil-kecil buat campuran sayur aku nanti. Sebenarnya ini kacangnya tuh sedikit banget, tapi kalau cuma buat campuran sayur aja ini masih oke, dan ini tuh sebenarnya udah kempes gitu teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti kalau dimasak itu juga bakalan bisa berisi lagi. Nah, setelah aku potek-potekin semuanya, di sini aku langsung cuci aja. Jangan salah fokus sama cucian piring aku yang menumpuk banyak banget ya teman-teman. Soalnya tadi malam tuh aku emang nggak sempet cuci piring karena udah kecapean banget. Perutnya udah kencang-kencang ya, maklum karena udah 7 bulan ya teman-teman. Dan doain semoga kandungan aku sehat ya teman-teman, normal semuanya, amin. Perbumbuan sama kacangnya udah aku cuci. Di sini aku manasin air, terus ini mau aku pakai buat kacang panjangnya tadi. Nah, di sini tuh aku mau masak nangka muda ya teman-teman, atau tewel. Di sini bahasanya tuh tewel. Nah, sebelumnya ini tewelnya juga udah aku rebus sampai empuk gitu, sampai lunak. Tewelnya tuh dikasih sama bude aku. Terus ini aku buatin dulu jeruk anget buat Pak suami. Seperti umumnya di sini aku potong-potong jeruknya itu yang bagian tepi-tepi ya teman-teman. Terus ini aku peres-peres karena di situ airnya udah udah mendidih. Di situ aku matikan dulu kompornya. Nanti aku taruh dulu ke gelasnya Pak suami karena lumayan banyak juga. Ini sebelumnya aku lap-lap juga biar nggak mengundang semut ya teman-teman. Terus ini aku kasih gula, jangan lupa. Sendoknya juga aku ambil dulu. Terus ini aku tuangin air panasnya ke gelas. Ini tuh kesukaan Pak suami banget ya teman-teman, untuk meredakan batuk. Terus kalau di perut tuh katanya enak gitu. Nah, ini udah selesai, aku sisihin dulu. Setelah itu aku nyalain kompornya lagi buat ngerebus kacang panjangnya tadi ya. Karena ini airnya kurang dikit, jadi ini aku tambahin air. Nah, di sini untuk nangka mudanya itu udah aku rebus, sudah sampai lunak banget gitu. Terus aku mau tuangin dulu minyak ke dalam wajan. Ini aku mau masak dulu bumbu-bumbunya. Ini jangan salah fokus, ini anak aku yang pertama, Masya Allah, dia itu mau nemenin aku masak, tapi dengan syarat dia pengen HP-an gitu. Nah, karena ini tadi itu masih pagi, jadi ini tadi habis sarapan juga. Terus ini dia nemenin aku, nanti kalau udah selesai biasanya aku harus temenin dia main gitu, kayak gantian gitu ya. Maklum karena emang punya anak balita dan ibu rumah tangga, emang tugasnya kayak gitu ya teman-teman. Ini sebelum aku masak bumbunya, di sini aku potong-potong dulu perbawangannya. Terus ini aku langsung kasih aku nyalain kompornya karena tadi tuh masih kayak basah gitu. Terus aku tuangin minyak, tapi ini minyaknya tuh bekas bekas telur, jadi kayak berbusa gitu. Nah, ini kacang panjangnya udah mulai mendidih, kita tunggu tunggu matang aja. Setelah itu ini aku kasih miri juga ya teman-teman, ini bawang sama brambang, terus aku kasih miri juga. Ini aku masak dulu sampai matang atau sampai harum kayak gitu ya teman-teman. Ini sengaja aja aku pisah untuk cabenya karena nanti cabenya tuh aku mau bikin yang utuh-utuh gitu loh teman-teman, biar kayak ada sensasinya gitu. Nanti pas makan tuh tinggal ceplus-ceplus gitu. Ini aku potong jadi dua-dua gitu. Terus itu aku juga sambil nunggu bumbu perbawangannya tuh matang. Nah, sebenarnya tujuan untuk memasak yang satu ini selain biar lebih harum, lebih nikmat, itu lebih memudahkan kita
menghaluskan gitu ya teman-teman, soalnya kalau aku itu nggak pakai chopper, aku males, jadi pakai, apa namanya, pakai cobek aja gitu. Bawangnya udah selesai, di sini aku nyalain kompor lagi, terus aku masukin cabenya juga. Terus aku aduk-aduk dulu, pokoknya sesekali harus diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong. Nah setelah itu aku ambil cobek, ini jangan salah fokus itu apa namanya, munduh atau pasangan cobeknya itu pecah ya teman-teman, soalnya pernah jatuh. Ini kalau yang ngasih itu kemarin pas waktu jadi manten anyar tuh yang ngasih ibu, orang tua aku diwarisin cobek kayak gitu. Nah, terus setelah itu ini nangka mudanya tuh aku taruh ke wajan juga, aku masak sama apa namanya, cabe. Nah, di sini aku cepetin ya teman-teman karena ngulek itu lumayan lama. Jadi ini aku ulek-ulek sampai halus. Nggak lupa tadi aku kasih garam sama gula secukupnya. Setelah nguleknya udah selesai, di sini aku bersihin, aku sisihin dulu bumbunya, terus langsung aja aku taruh ke wajan. Pokoknya aku korek-korek dulu sampai bersih ya teman-teman. Karena kurang bersih, di sini aku kasih air, aku udek-udek, aku aduk-aduk. Terus lanjut aja aku tuangin airnya ke dalam wajan juga. Udah lah, pokoknya itu ibu rumah tangga tuh nggak mau rugi ya teman-teman. Semuanya harus serba dimanfaatkan. Ayo, siapa yang kayak aku? Biasanya tuh kalau pakai santan itu biasanya santan kelapa asli itu ya, itu biasanya langsung pakai santannya ditaruh cobek, terus diudek-udek juga langsung dituangin ke wajan. Oh ya jangan salah fokus, ini aku pilihin lagi untuk cabenya aku taruh ke cobek karena mau aku ulek. Ternyata kurang marem ya teman-teman kalau nggak diulek gitu. Terus itu tadi ada yang beli ban bekas lumayan 20.000, nanti bisa dipakai buat beli apa ya, beli cemilan gitu sama galang, karena maklum Bumil itu butuh banget yang namanya cemilan ya teman-teman, apalagi udah masuk 7 bulan jadi nggak tahu kenapa suka lapar gitu ya teman-teman. Langsung aja di sini aku ulek dulu, terus aku tuangin juga ke panci lagi, ke wajan ya teman-teman. Aku taruh semuanya sampai bersih juga, terus ini langsung aja aku aduk-aduk karena nggak boleh sampai gosong, nanti bisa mubadir ya teman-teman. Aku tuh pengen banget makan ini dan nggak tahu kenapa di kehamilanku yang kali ini HB aku tuh rendah teman-teman, jadi sebenarnya aku itu harus makan yang mengandung protein tinggi gitu, tapi nggak tahu kenapa kok malah nggak suka ya teman-teman. Kayak hati ayam itu aku kurang sreg, terus pokoknya yang protein kecuali tempe ya teman-teman. Kalau tempe tuh aku masih suka gitu, tapi nggak tahu kenapa yang dulunya suka sebelum hamil sekarang tuh jadi nggak suka. Pokoknya yang bau kayak ayam gitu tuh kurang suka gitu ya teman-teman, bukannya nggak suka tapi kurang suka gitu. Nah waktu ANC di puskesmas itu karena hatiku rendah dan aku tuh lemas, jadi untuk susternya atau bu bidannya itu bilang gini, Bu, untuk HB yang rendah biasanya bisa mengkonsumsi telur. Nah, telurnya itu dikukus atau direbus ya. Terus yang dimakan kuningnya 1, yang putih itu 4. Jadi ibu harus masak telur itu 4 minimal sehari. Bayangin teman-teman. Ya Allah, aku kayaknya udah nggak sanggup gitu. Jadi aduh ya wis lah, saaneke aku tak mangan jangan tewel. Karena masih ada sisaan bumbu di cobek, ini aku taruh bumbunya itu ke wajan lagi. Tapi sebelumnya aku kasih air kayak gitu ya teman-teman. Seperti biasa, nggak mau rugi ya ibu rumah tangga itu. Ini untuk sayurnya kita
aduk-aduk dulu, pokoknya nggak usah sampai gosong, nanti kalau gosong jadi ya wis nggak sido muangan. Ini yang terakhir aku kasih kecap ya teman-teman, ini aku aduk lagi terus aku diamin dulu sampai sampai mendidih gitu, sampai bumbunya meresap. Kalau udah ini kita tinggal elap-elap, tinggal beberes, terus kita cuci piring. Pokoknya ini aku tata-tata dulu lagi untuk mejanya, aku lap-lap, terus baskom-baskom yang kotor-kotor itu aku taruh ke cucian piring. Terus nggak lupa ini nanti daripada uangnya hilang, jadi di situ aku taruh ke saku. Nah, ini cucian aku menumpuk banget ya teman-teman. Dan karena ini perut aku tuh udah kencang banget dari tadi tuh cuma minum kayak gitu. Terus udah kelamaan berdiri, jadi di sini aku pipis. Karena udah selesai pipis, aku mau ke depan dulu ya teman-teman. Kok ke depan? Kita nyapu dulu. Soalnya kalau nggak keburu disapu nanti ya wis kotor. Ini perut aku tuh sebenarnya masih kaku gitu. Nah, biasanya aku buat duduk, tapi nggak tahu kenapa ini kok malah nggak duduk dulu. Terus malah nyapu, dan nyapu itu adalah pekerjaan yang berulang, jadi bisa bikin perut kencang-kencang. Apalagi udah trimester ketiga. Ini aku sedikit kayak kerantanan gitu ya teman-teman, karena emang udah kencang banget gitu. Terus ini tetap aku sapu. Ini aku karena nggak ada pengkinya tuh di depan, jadi ini aku pakai tempat sampah gitu buat garukin sampah yang tadi aku buat. Setelah aku masukin sampahnya ke dalam tempat sampah, ini aku sapu sisa-sisaan. Terus lanjut aja di sini karena aku punya bawang merah sama bawang putih. Ini tuh belum kering ya teman-teman. Soalnya kemarin itu ada ditaruh kresek, jadi kayak lembab gitu. Ini aku taruh kardus terus aku jemur. Soalnya kalau bawang merah bawang putih kering itu pasti awet ya teman-teman ya, walaupun awetnya itu kalau nggak dimasak, kalau dimasak kan ya pasti nggak awet, tapi setidaknya bisa tahan lebih lama gitu, nggak yang busuk-busuk kayak gitu. Selanjutnya ini aku beres-beres ya teman-teman, ini semampunya aja karena udah lemas. Ini aku beresin kardus bekas, karena ada tisu di bawah, di sini aku taruh ke atas. Itu kardusnya aku taruh ke belakang ya teman-teman. Ini di sini aku ambil dulu sesuatu di kulkas. Setelah itu aku mau lele dulu ya teman-teman, karena ini udah kenceng banget perutnya. Jadi di sini aku ngobrol sama Galang sama Ayah. Dan di sini tuh Galang curhat sama aku, katanya dia habis lihat burung merpati gitu teman-teman, dan dia tuh pengen. Terus aku kasih tahu kalau depan rumah tuh juga ada burung merpati. Nah, burung merpatinya itu nggak bisa kalau nggak ada kurungannya, aku bilang gitu. Nah, dia tuh ngeyel, katanya ayahnya harus beli. Terus dia cerita banyak hal gitu, teman-teman. Pokok seputar burung merpati gitu. Lihat seperti kayak di video, dia tuh kayak memperagakan gimana cara burung merpati terbang. Terus dia tadi lihat di mana gitu. Jadi balita seusia Galang itu masih butuh banget sosok ayah sama ibunya biar dia itu punya banyak ilmu kayak gitu loh teman-teman. Soalnya dia itu kalau lihat ayahnya ngapain dia niru, lihat ibunya ngapain ditiru. Terus perilaku ayah ke ibu itu bagaimana dia tuh niru. Dan apapun yang ayah punya pun dia kayak bertanya-tanya gitu. Contohnya kayak ayam tuh dia lihat ayah makan ayam, dia tuh suka banget makan ayam sekarang. Ralat yang betul itu ngasih makan ayam ya teman-teman, bukan makan ayam tapi ngasih. Oh ya, seperti di video di sini tuh ada 2 motor sama motor kita sendiri itu bocor ya teman-teman. Jadi di sini
suami aku lagi nempel ban. Terus ini Galang mau ngajak mainan aku. Dia lagi ke belakang ngambil sesuatu dan ternyata dia pakai reog. Dia tuh seneng banget sama kesenian jalanan kayak gini ya teman-teman. Dan seperti inilah kesibukanku kalau punya anak balita kayak gini, harus mainan setiap hari, rumahnya nggak bisa rapi. Kalaupun rapi pasti nggak bakal awet ya teman-teman, karena ya udah karena punya anak yang relatif aktif banget, jadi ya mau gimana lagi, harus tetap sabar, harus tetap telaten karena perkembangan dia itu masih lama ya, harus diasah terus motoriknya. Lanjut, ini dia ambil barongan devil teman-teman. Di sini dia tuh nggak puas kalau nggak ngambilin satu persatu mainannya. Apalagi di sini tuh udah lumayan lengkap itu mainan barongannya gitu teman-teman. Jadi kalau nggak diambil satu-satu, dia nggak bakal puas. Kalaupun ada temennya yang datang pasti semuanya dikeluarin teman-teman. Pokoknya Galang itu kayak pembarong asli teman-teman, dan kayak punya padepokan jaranan sendiri gitu ya. Soalnya udah lengkap banget tuh mainannya. Di sini dia udah kayak ngamuk-ngamuk, ngereok. Udah pokoknya udah dipelajari semua dari YouTube. Karena ini tuh belum puas ya teman-teman, jadi dia lari ke belakang, dia ambil sesuatu lagi. Apakah itu? Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah bantengan berot. Pokoknya udah kayak YouTuber bocil sekarang ya teman-teman, dia tuh keracunan gara-gara YouTube. Dia beli ini itu barongan, bantengan, reok, terus baju kayak gini, dia tuh suka banget. Terus kemarin dia minta sepeda ini loh teman-teman, tapi kontennya belum aku upload, jadi kalian tonton juga YouTube-nya Galang, namanya Galang Family Channel ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalakan loncengnya juga. Oh iya, buat teman-teman yang udah mampir di video aku kali ini, terima kasih ya sudah mengklik video ini di beranda YouTube kalian. Semoga video kali ini bermanfaat dan teman-teman senantiasa diberi kebahagiaan, rezeki lancar. Dan buat teman-teman yang like video ini, terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, diberi rezeki lancar. Udah pokoknya doa baik itu pasti kembali baik ya teman-teman. Karena di sini Galang tuh belum puas ya teman-teman, dia itu mau pakai tas, katanya mau, ibu aku mau sekolah kayak gitu, padahal dia nggak berani sekolah teman-teman. Dan di sini itu dia mau naik sepeda, katanya mau salim ayah, dia mau pergi sekolah bawa tas, terus sambil nyanyi kring kring kring, ada sepeda kayak gitu. Nah di sini dia tuh kayak ngomel, bukan ngomel, tapi dia tuh ngomong aja gitu ya, dan ibunya tuh harus jawab. Kalau ibunya nggak jawab pasti ayahnya disuruh jawab. Di sini dia belum puas lagi, dia ambil sesuatu. Di sini aku harus lihat, pantengin dia. Itu dia yang nyuruh ya teman-teman. Dia ambil cat sama ambil spidol, katanya dia mau ngecat barongan ini. Sebenarnya tahun ini itu Galang pas ya teman-teman kalau masuk PAUD. Dia itu bulan Juni itu usianya udah 4 tahun, tapi berhubung adiknya mau keluar, jadi nggak tahu nanti di skip dulu atau bisa sekolah. Soalnya takutnya nanti aku nggak bisa jemput dia, nggak bisa antar dia kayak gitu. Soalnya ayahnya nggak tahu juga nanti repot apa enggak. Dan uang buat sekolahnya Galang itu masih aku pakai buat jaga-jaga persalinan nanti buat kebutuhan adiknya. Jadi mohon doanya semoga diberi kelancaran ya teman-teman.